Ya nanti di BIMTEK baru nyambung. Oke, udah ya ini ya. Jadi ketika udah ngisi yang saldo kas akhir ini diisi dari saldo kas dan bank dari neraca 31 Juli 2022 dari masing-masing dokumen portofolio Bapak Ibu ya. Ketika udah diisi, maka kita tentukan nih, geser ke atas Mbak. Ke atas, geser ke atas Mbak. Nah, di kolom O3, ini kita harus menentukan tambahan modal untuk peningkatan usaha UMKM kita itu berapa. Oke, tambahan modal yang dibutuhkan dan yang bisa ya, yang bisa dilakukan oleh UMKM kita. Tambahan modalnya itu berapa. Ya, di sini ada beberapa angka yang Bapak Ibu harus tahu. Ada beberapa angka yang krusial. Yang pertama adalah di kolom di baris 14. Di baris 14 itu Kang ada. Arif, itu masih salah ya? Laba bersih per bulannya kok ratusan juta masih? Oh, ininya belum diganti. Oh ya, belum dirubah ya. Diganti dulu ini. Nah. Silakan dirubah dulu. Ambil dari omset laba rugi di bawah, ke bawah. Bentar, saya ada yang nelpon. Bentar. Kenapa Pak laba bersih ya? Omset, laba kotor, laba bersih di itu di omset laporan HPP sama biaya operasional. laporan laba rugi. Share screen aja. Kiri. Nah, itu. Tuh angkanya pakai itu 72 52 73 sama 9. Iya, 73, 52 sama 9. Jadi 73, 52 sama 9. Yang ini Itu 52 berapa tuh? 52 120. 20. Operasional. 51. 52 120 itu. Bukan. Tadi salah ya? HPP Pak itu bukan. Oh, HPP ya? HPP. Udah HPP udah dimasukin, udah. Total biayanya 42.133 ya. 42.133. Dah ini baru benar. Kurang. Kurang 0. Kurang 1 3-nya. Oke. Ya, berarti udah ya, nggak ada lagi yang kelewat ya. Target naik udah tetap 15%. UK3 nanti dibenerin ya, Mbak. Iya. Oke. Sekarang, nah di situ ada tulisan angsuran per bulan maksimal 30% dari laba bulan. Ya, angsuran per bulan maksimal 30% dari laba per bulan. Jadi syarat perbankan, Bapak Ibu, ya, cicilan yang dibolehkan per bulan itu maksimal adalah 30% dari laba per bulan. Laba bersih per bulan. Untuk itu tadi kita akan mencari ya di proyeksi laba rugi itu rata-rata laba bersih per bulan itu berapa angkanya. Ya, nah di sini kita udah ketemu rata-rata laba bersih per bulan itu di kolom Q14. O11 Pak. Oh iya. Q, oh iya. Enggak, yang ini rata-rata laba bersih per bulan. Oh ya, rata-rata laba bersihnya. Rata-rata laba bersih per bulannya itu ada di kolom O11 ya. Itu sebesar 10.734.667. Nah, 30%-nya itu berapa? 30%-nya itu adalah ya di angka Q14. Sebesar 3 juta Q14. Ah, itu 400. Jadi karena laba bersihnya 10 juta koma sekian, angsurannya nggak boleh lebih dari 3 juta koma sekian. Angsuran per bulannya itu tidak boleh lebih dari 3.220. Sehingga nanti kita harus mensimulasikan kira-kira untuk UMKM Mbak Mahesa ini maksimal dia bisa meminjam berapa sih yang angsurannya per bulan tidak boleh lebih dari 3.220.400. Dengan ketentuan ya, satu, jangka waktu kredit atau tenornya 24 bulan, itu ada di O8. Ya, yang kita simulasikan di sini adalah kredit reguler untuk UMKM. Ya, bukan KUR, tapi kredit reguler untuk UMKM. Itu ada di O8, Mbak. O8. Nah, tenornya 24 bulan, kemudian turun ke bawah, bunganya 14%. tahun.
Oke, kita simulasikan seperti ini ya. Jadi ini adalah kredit reguler untuk UMKM, gitu ya. Kredit komersial untuk UMKM. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau simulasikan untuk KUR, ya tinggal dirubah aja jangka waktunya berapa, misalnya 36, 8 atau 60, bunganya berapa? Bunganya per tahun. Ya, KUR itu biasanya kan 6%, ada yang 5% gitu ya. KUR tergantung dari nanti berapa, tinggal di itu aja. Nah, sekarang di BIMTEK ini kita menggunakan asumsi kredit komersial untuk UMKM, yaitu tenornya 24 bulan dan bunganya adalah 14% per tahun. Nah, berapa sih kredit yang bisa diajukan oleh UMKM yang Mbak Mahesa ini? Kita harus isi dulu nih tambahan modal untuk peningkatan usaha di kolom O3. Nah, kita harus isi. Misalkan kita isi sebesar 50 juta, Mbak, tambahan modal untuk peningkatan usaha untuk UMKM-nya Mbak Mahesa, 50 juta. Nah, dari tambahan kebutuhan modal 50 juta ini, Bapak Ibu, bank itu tidak akan tidak akan meng-ACC sebesar 100% dari kebutuhan modal kita. Ya, misalnya kita butuh modalnya 50 juta nih untuk pengembangan usaha. Bank itu tidak akan meng-ACC 100% 50 juta. Dia maksimal akan meng-ACC sebesar 70% dari kebutuhan modal kita. Jadi kalau dari 50 juta, bank itu hanya akan meng-ACC 70%-nya atau 35 juta. Itu angkanya ada di O7. Nah, angkanya ada di sini, O7. Kebutuhan kreditnya 35 juta. Lah sisanya gimana? Kan sedangkan kebutuhan modalnya 50 juta kan? Sisanya dari mana? Sisanya itu dari uang sendiri. Atau istilah kerennya adalah self-financing. Ya, atau uang sendiri dari perusahaan tersebut atau dari usaha tersebut. Jadi 15 jutanya itu dari kantong sendiri, 35 jutanya itu baru dari kredit bank. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 35 juta ini cicilannya berapa? Apakah melebihi 3,2 juta yang disyaratkan atau masih di bawah 3,2 juta? Gimana caranya? Kita bisa simulasikan tuh. Ada caranya simulasikan. Mbak Mahesa buka Google-nya. Buka Google, di Google Buka Google, Mbak, atau Chrome, di mana? buka Chrome. Ya. Jangan di WhatsApp, Mbak, nanti ketahuan. Iya. Lagi buka Google, WhatsApp-nya masuk. Makan siang yuk, sayang. Nah, Mbak ketik simulasi kredit bunga anuitas. Simulasi Kredit Simulasi kredit bunga anuitas. bunga anuitas. anuitas. Ya. Nah, klik tuh yang paling atas, simulasi kredit bunga anuitas. Ya, yang penting dipastikan. Lu belum siapkan ya, belum pastikan ya. Aku pastikan sore ini lah. Iya. Oke, siap. Internetnya lemot ya. Pindahkan nafsu saya. Pelan saya sudah masuk ke ini, Dek? Sudah. Oke, nah ini udah ya. Nah, sekarang masukkan jumlah pinjaman tadi 35 juta. Aku ini kadin jam. Oh ya sudah Mbak Nina. Aku tadi belum siap kadin jam. Ya, Mbak Anu lihat kadin. Aku lihat jam. Ya, aku juga lihat jam. Ini siapa nih ya bocornya? Udah saya mute. Oh, udah. Udah saya mute. Jumlah pinjaman 35 juta. Wah, internet kantormu lemot, Mbak. Bukan 50, 35 tadi. Kebutuhan kreditnya kan 35, bukan kebutuhan modalnya 50, tapi kreditnya 35 juta. Oke, lama pinjaman 24 bulan. 24 bulan. Bunga pinjaman 14,0. 6-nya diganti 0. Baru kalkulasi. Klik kalkulasi. Jawabannya ada di bawah tuh. Oke, geser. Jawabannya udah muncul di bawah. Nah, itu oh, angka jauh.
Jauh 1,6. 80, 450. Sedangkan Mbak Mahesa tadi 3,2 tadi. angsuran per bulan berapa yang disyaratkan oleh Bank? 3, sekian ya. Nah, berarti masih ada ruang nih untuk bisa nambah. Kalau misalnya Mbak Mahesa mau naikin kebutuhan modalnya atau jumlah pinjamannya, masih bisa. Buat 2 kali lipat aja, coba butuh 100 juta gitu. Balik Mau lagi ke dicoba? Excel, Mbak. Boleh, di Excel-nya di Balik lagi ke Excel. Nah, itu yang 50 ganti 100. Misalnya 100. Nanti kalau kebanyakan kurangin lagi. Sekarang balik lagi masukin angka 70 juta 70 di hitungan juta. tadi. Ke atas. Nah, Masukin ini 70 juta. Klik kalkulasi. Kalkulasi. Lihat bawah, udah ada jawaban. Udah belum? Nah, Nah, 3,3. 3,3. Coba lihat Kelebihan tadi kayaknya per ya. bulannya berapa? Coba lihat Excel-nya berapa? Excel-nya? 3,360 itu. Oh, 3,220. Kegedean masih dikit. kegedean. Diturunin lagi, Mbak. Turunin. Jadi 95 coba. 95 dapat kayaknya 95 juta. Di Excel-nya dulu, Mbak. Di Excel dulu, yang di otak-atik Excel dulu. Ah, 95 coba. 95 juta. Nah, berarti pinjamannya 66.500 tuh. Masukin 66.500. Udah, klik kalkulasi. Sedang loading, Pak. Nah, 3192. Ya, Masuk tuh. Masuk. masuk. Kopi, Mbak, Kopi angka aja. ininya, Mbak. 3192.586,74. Kopi tanpa rupiah ya. Ya. Oke, balik lagi ke Excel. Excel Masukin di kolom O10. 10. Internetnya lemot. Koma sama titiknya dihapus. Yang koma jadi titik yang belakang. Titik 74. Ya. Masih value ya. Oh, masih value. Atau jadiin koma lagi. Nggak mau. Berarti Dihapus ujungnya boleh? boleh. Boleh, tapi Namanya dinaikin ya. ganti 7 Jadi ya. 57 ya. 57. Kok nggak Nah, enter. 31? Nggak mau karena itu number bukannya. Coba diganti. 3192. Diganti accounting atau ini. Klik kanan. Format cell. Oh iya, bentar. Atau diketik aja kalau misalnya ini. 3192857. 3192857. 3192857. Udah tuh Nah. muncul rasio kreditnya. Oke, di O berapa nih? O12. 12. O12. Nah, ini adalah rasio kredit. Ya, rasionya adalah 29,74. Masih di bawah ketentuan dari bank, yaitu rasio kreditnya maksimal 30%. Ini masih 29,74%. Nyaris sih, tapi masih di bawah 30%. Nah, kalau misalnya seperti ini, kemungkinan secara hitung-hitungan itu akan disetujui oleh bank. Ya, secara hitung-hitungan ya, karena rasio kreditnya ini udah masuk secara hitung-hitungan. Nanti tinggal syarat-syarat yang lain tuh, syarat-syarat yang apa namanya, administrasi dan lain-lain gitu ya. Nanti tinggal melihat ke sana, nanti disatukan oleh bank, baru itu menjadi penilaian apakah kreditnya disetujui atau enggak. Tapi kalau secara hitung-hitungan, secara rasio kredit ini udah masuk nih hitung-hitungannya, gitu ya, masih di bawah 30% seperti yang disyaratkan. Oke. Nah, kalau udah kita geser ke kanan, Mbak. Tabel yang Bawah paling ke kanan. Nah, ini dia. Oke, ini ya. Oh, di bulan kedua dapat itu. Ya. Nah, di sini kita lihat, ini tabel yang paling kanan adalah proyeksi arus kas
proyeksi arus kas dengan pinjaman bank. Di kolom AB itu kita sudah masukkan pinjaman bank sebesar 66.500. Nah, ini berbeda dengan kolom yang tabel yang tengah. Coba Mbak geser tabel yang tengah. Geser ke kiri. Nah, di sini tidak ada masuk dana kredit bank. Ya. Di sini hanya modal 100% milik sendiri, ya, yaitu 95 juta milik sendiri. Sedangkan kalau tabel yang kanan itu ada dana masuk dari bank. Oke, kita geser lagi ke kanan. Nah, setelah kita tentukan kredit banknya angkanya berapa, kemudian cicilannya berapa, maka kita simulasikan nih di bulan keberapa kira-kira ya si UMKM tersebut aman untuk melakukan pengembangan usaha. Di bulan keberapa gitu ya, apakah di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nah, di sini template-nya ini bulan keempat ya, ini hanya template gitu ya, ini hanya template di bulan keempat. Tapi di bulan keberapa sih si UMKM ini cukup aman untuk melakukan pengembangan usaha? Sebelum masuk ke sana, saya pengen tanya dulu nih, yang dimaksud bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga itu bulan apa sih? Ada yang tahu nggak? Yang di kolom Y itu kan ada bulan ke-1, 2, 3, 4, 5. Itu bulan ke berapa? Bulan apa itu? Kira-kira. Ada yang tahu nggak? Bulan angsuran. Bulan angsuran, oke. Terus? Nama bulannya, Bu. Bulan ke-1 itu dalam tabel ini maksudnya adalah bulan apa? Ada yang jawab tuh. Agustus. Agustus 2022. Nah, benar. Ya. Agustus 2022. Ada Betul, yang tahu Agustus apa Agustus 2022? Bulan ke-1 itu Agustus 2022, ada yang tahu? Karena neraca terakhir adalah 31 Juli 2022, yaitu yang ada di kolom AJ19. Nah, saldo kas akhir itu kan di neraca 31 Juli 2022 kan? Nah, berarti bulan berikutnya bulan apa? Bulan ke-1-nya, bulan Agustus 2022. Itu ya, jangan bulan ke-1 itu jangan diinikan sebagai bulan Januari. Ya, tapi bulan ke-1 itu adalah bulan setelah dari neraca terakhir. Ya, neraca terakhir dari saldo kas akhirnya. Itu ketika neracanya adalah 31 Juli, maka bulan ke-1-nya adalah berarti Agustus, bulan kedua adalah September, Oktober, dan itu ya. Oke. Berarti kalau bulan keempat ini, kalau di template ini bulan keempat Agustus, September, Oktober, November, bulan November. Nah, kalau di template ini berarti dana bank itu akan turun di bulan November tahun 2022. Dan mulai angsuran kredit di bulan Desember tahun 2022 kalau berdasarkan template ini. Ya. Tapi kalau kita ingin mengembangkan usaha, semakin cepat itu semakin baik. Ya, semakin cepat kita melakukan pengembangan usaha, itu semakin bagus. Semakin target yang 15% itu semakin besar untuk bisa tercapai. Kalau kita melakukan pengembangan usaha di awal-awal waktu. Ya, untuk itu kita harus menentukan nih, kira-kira UMKM Mbak Mahesa ini cukup aman nggak untuk melakukan pengembangan usaha di awal-awal waktu. Ya, caranya gimana? Caranya adalah kita lihat nih, di kolom AJ3 itu ada saldo kas akhir. Rumusnya adalah seperti ini. Di AJ23 Mbak, AJ23. Oke, itu di-bold kan Mbak? Di bold. Nah, rumusnya adalah saldo kas akhir di bulan keempat atau di bulan tersebut itu harus lebih besar dari total uang keluar di bulan berikutnya. Nah, total uang keluar di bulan berikutnya itu di mana? Di kolom AI24 berarti. Kolom AI24. Yang 70 juta tuh. Di bold Mbak, AI24-nya Mbak. Aman. Nah, kalau kasusnya Mbak Mahesa ini, saldo kas akhirnya itu lebih di bulan keempat itu jauh lebih besar, lebih dari 2 kali lipat ya dari total uang keluar.
Berarti di bulan keempat ini cukup aman dia melakukan pengembangan usaha. Tapi kalau semakin awal semakin bagus. Ya, maka kita harus simulasikan kira-kira di bulan yang lebih awal itu masih masuk nggak? Saldo kas akhirnya masih lebih besar nggak dibandingkan total uang keluar. Oke, kita coba simulasikan, geser ke bulan kedua. Ya, Mama Esa ya. Caranya adalah yang 66.500.000 dinolkan. Ini? Ya, dinolkan. Enter, naik ke bulan kedua. Bulan kedua sama dengan O7. saja pakai rumus sama dengan O7. Kenapa pakai rumus? Biar nanti kalau misalnya Bapak Ibu ganti-ganti itu sudah langsung terganti. Ketik aja Mbak, sama dengan O7 gitu. Oh, Langsung aja bisa ketik langsung O7. Ketik aja. Biar nggak geser-geser Biar maksudnya. nggak geser-geser, ketik aja langsung. Ya. Oke, udah ya. Nah, sekarang yang di kolom AF-nya itu juga sama, dienolkan. Naik bulan kedua. Bulan kedua. Sama dengan O3. Sama dengan O3. Pak Arief udah katam tuh, udah 2 tahun. Ya. O7. Sekarang yang kolom angsurannya. Angsurannya dinaikkan. Yang angsurannya di copy, angka 319.192 itu di copy, naikkan 2 kolom di ke atas. Naikkan 2 baris. Itu 3 baris, 2 baris aja Mbak. 2 baris. Ya. Nah, Aman tuh, aman. nah, sekarang dicek lagi Mbak, yang tadi bold-nya dihilangkan, biar nggak ketuker. Kita pakai bold yang baru lagi. Di bulan kedua, total saldo kas akhirnya diboldkan. Nah, ini masih cukup aman ya. Jadi di bulan kedua saldo kas akhirnya masih jauh lebih besar daripada total uang keluar di bulan berikutnya. Artinya pengembangan usaha di bulan kedua apabila UMKM-nya Mbak Mahesa ini melakukan pengembangan usaha di bulan kedua, ini masih cukup aman. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa nggak di bulan ke-1? Ayo kira-kira, nggak di bulan ke-1, kenapa mesti bulan kedua? Proses dari banknya. Nah, benar. Karena bulan ke-1 itu adalah proses bikin laporan-laporan, bikin proposal, segala macam itu adalah bulan ke-1. Paling cepat kalau misalnya proposal itu diajukan ke bank bulan ke-1, ya paling cepat adalah langsung cair di bulan kedua. Nggak mungkin bulan ke-1 itu langsung cair kan. Pasti dia ada proses. Itu ya, makanya paling awal itu adalah bulan kedua. Oke, gitu ya. Nah, setelah kita tentukan, ternyata bulan kedua nih cukup aman. Maka kolom yang sebelahnya, tabel yang sebelahnya itu kita sesuaikan. Ya. Bulannya, Mbak. Kita geser ke kiri. Tabel yang tengah itu adalah membuktikan alasan kenapa kita harus pinjam bank. Nah, yang 95 itu dinolkan, pindahin ke bulan kedua, sama dengan O3. Itu 0. Ya, bulan kedua sama dengan O3. Ya, masih aman Pak Arief. Ya, ini nggak perlu minjem bank sebetulnya. Privé aja, simulasi privé aja. Kalau misalnya Pak, ini kan dia ada rencana untuk bikin kayak program baru gitu ya Pak ya. Nah dia butuh modalnya sekitar berapa ratus juta gitu. Apakah bisa disimulasikan juga ke sini? Bisa. Bisa. Ini masih bisa naik ini kebutuhan modalnya, yaitu dengan cara menaikkan self financing-nya, Mbak. Self financing-nya bisa dinaikkan. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini tahu ya kenapa nggak butuh pinjaman bank. Mbak Di coba dulu di bold biar tahu. boldkan di W21. 92 sama 65 tuh ditebalkan. W21 sama Victory 22. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang angka W21 itu saldo kas akhir lebih besar daripada total uang keluar di bulan berikutnya. Artinya, ini tanpa ada injek dari bank ya, tanpa ada dana kredit dari bank, jadi 95 juta ini adalah uang sendiri. Ini kalau keadaannya seperti ini, tanpa pinjaman bank juga dia sebetulnya bisa melakukan pengembangan usaha. Gitu. Nah, tapi kan tadi kebutuhannya ternyata lebih dari 100 juta ya. Iya. Nah, sekarang kita coba, kalau misalnya kita lebihkan dari 100 juta, gimana caranya nih? Sedangkan dari sisi kredit bank udah mentok nih, cuma bisa 66.500 karena kan rasio kreditnya udah di 30%. Ya kan, berarti kalau dari kebutuhan kredit, dia udah nggak bisa naik lagi. Yang bisa dinaikkan adalah self financing-nya. Ya, persentase self financing naikin. Kita akan rubah persentase self financing. Apakah bisa dirubah? Bisa.
yang di O5 tuh. Nah, persentase self financing-nya dirubah. Jadi misalnya 50%, Mbak. 50%. Itu ada batasnya nggak sih, Pak? Batas Batas bawahnya minimalnya ada. 30. Batas bawah 30. Batas minimalnya 30%. 30. Batas Ya. atasnya? Batas Batas atas atasnya nggak apa-apa, terbatas, nggak ada Mbak. masalah. Misalnya 90% uang kita sendiri, 10% uang bank boleh. Boleh. Bank itu hanya pokoknya maksimal itu dia bisa ngasih 70% aja. 70%. Lebih dari 70% dia nggak bisa. Gitu. Oke, udah ya 50%. Nah, tadi angka kebutuhan kredit bank itu berapa sih? 66 berapa tadi? 66.500. 6.500. 66.500. Yang Nah, 95 gedein. yang di O3 itu bikin rumus aja sama dengan 66 66.500 kali 2. 66.500 kali 2. Maaf. Nah, 133 tuh, Mbak. Oke, kita geser ke bawah. Kita lihat sekarang. Rapat. Nah, itu. Dah. Ini ya. Yang di bold ya, perhatikan yang di bold. Saldo kas akhir 54.109.334. Total uang keluar di bulan berikutnya 65.369 sekian-sekian. Berarti lebih besar total uang keluar dibanding dengan kas akhir. Artinya bahwa si UMKM Mbak Mahesa ini membutuhkan pinjaman bank untuk bisa melakukan pengembangan usaha dengan total angkanya 133 juta. Gitu ceritanya. Ya, Coba geser jadi- yang kanan juga berubah. Yang kanan udah lebih tinggi dari uang keluar belum? Ya, jadi dari Aman, 133 itu komposisinya adalah 66.500.000 dari uang bank, sisanya lagi 66.500.000 pakai uang sendiri. Gitu. Jadi rasio persentase self financing-nya tadi dinaikkan dari 30% menjadi 50%. Ya, dan dengan ada uang masuk, saldo kasnya jadi 120 juta. Pengeluaran bulan berikutnya 68 juta aman. Jadi masih cukup aman melakukan pengembangan usaha di bulan kedua. Ya, kalau tabel sebelumnya tadi kan kurang, saldo kasnya lebih kecil daripada total uang keluar. Jadi harus disimulasi dengan pinjaman bank. Ketika disimulasi dengan pinjaman bank, saldo kasnya jadi 120 juta tuh. Bulan berikutnya biaya kebutuhan pengeluaran biaya operasional dan bahan baku hanya 68 juta, berarti aman. Ya, kenapa kolom yang tengah harus kita buat? Geser ke kiri, Mbak. Geser ke kiri, yang tengah. Tabel yang tengah. Nah, ini untuk membuktikan ke UKM kalau dia tidak akan bisa mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas usaha, mengandalkan modal sendiri. Nah, ketika dia mengandalkan modal sendiri, saldonya habis tinggal 54 juta. Padahal bulan berikutnya butuh biaya operasional 65 juta. Ya, tabel ini disodorin ke UKM nih, Bu. Jadi kalau UKM kita mengajukan pinjaman, Bapak Ibu sebagai pendamping harus hitung dulu proyeksi arus kasnya. Setelah dihitung bukan mengajukan pinjaman ya, dia mau meningkatkan kapasitas usaha. Tapi dia merasa uangnya banyak, kayak contoh ini. Ngapain pinjem Bang? Uang saya udah 167 juta kok. Terus Bapak saya butuh 133 juta. Saya hitungin dulu ya Pak. Nah, dihitungin. Keluarlah tabel ini. Wah Pak, ternyata nggak bisa Pak. Kalau saldo kas Bapak membiayai pengembangan atau peningkatan modal usaha, mengandalkan dana sendiri, uang sendiri. Kenapa nggak bisa? Saldo Bapak drop tinggal 54 juta. Sementara biaya operasional kita dan pembelian bahan baku kita setiap bulan itu 65 juta Pak. Oh gitu ya. Terus gimana dong? Saya hitungkan dengan pinjaman bank ya Pak. Nah, muncullah tabel yang kanan. Tabel yang kanan ini, geser ke kanan Mbak. Nah, apa bedanya tabel yang ini dengan yang kanan? Bedanya adalah perhatikan kolom AB. Ada uang masuk dari bank sebesar 66.500.000. Jadi kebutuhan 133 juta itu 50% di-cover oleh bank. Maka saldo dia aman jadi 120 juta. Untuk bulan berikutnya, termasuk udah bayar cicilan, ya itu totalnya hanya 68 juta. Saldo aman. Bisnis tetap bisa berjalan dengan baik. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Oke, jadi makin keriting apa makin rambutnya? Pak, maaf mau tanya. Ya. Saya masih kurang mengerti yang di atas itu, yang tadi uang banknya itu. Nah, dapat 163 sama 93-nya itu dari mana ya hitungannya? Itu lihat kolom F dan G, Mbak.
Ya, yang ini. Makin berdiri Ya. rambut. Ini logika berpikirnya, ya. Ya. Logika berpikirnya adalah bisnis UKM dampingan Mbak Mahesani, Hmm, labanya 1 tahun 98 juta. ya. Tahun 2021. Tahun 2021 98 juta. Nggak masuk akal kalau di kas dan bank totalnya hanya 50 juta. Oh, oke. Kecuali diambil, dibagi dividen, dibagi keuntungan. Ya, dibagi keuntungan, kemudian diambil untuk beli aset. Tapi kalau untuk beli aset, contohnya seperti yang 2022. Selisihnya adalah 2 juta, karena dipakai buat beli aset. Maka kas dan banknya berkurang 2 juta. Karena yang 2 juta masuk ke baris mana tadi beli aset? Nggak ada ini, nggak jadi. Ada ya? Nggak jadi ya? Nggak jadi, Nggak jadi. iya. Ya, itu. Begitu juga yang kolom G. Jadi kami sudah buat patokan. Kenapa kami buat patokan? Karena biasanya UKM itu kalau ditanya kas dan banknya dia nggak mau ngomong. Nggak mau jawab ya. Iya. Iya. Emang Bapak siapa? Investor bukan, bank bukan, nanya-nanya gitu kan. Nah, oke Pak, nggak apa-apa. Saya nggak dikasih data kas dan bank. Saya bisa perkirakan kok. Ah, ini. Oke. Ya. Tapi Iya. kalau dia ternyata, tapi kenyataannya uang saya nggak segini, berarti Bapak ambil. Ada namanya pengambilan privé. Apa yang dimaksud pengambilan privé? Pengambilan yang di luar gajinya. Ya. Kalau Bapak Ibu cek di kolom 68, coba Mbak balik lagi ke kolom 68. Itu ada kolom pengambilan privé. 68. 68. Di UK 68. Excel UK6. Excel UK 68. Oh, sebentar. Oh, ya. Nah, itu kolom pengambilan privé, kolom AH. Aha. Ya. Apa itu Oh, yang dimaksud pengambilan privé? Pengambilan privé adalah pengambilan oleh pemiliknya, oleh owner di luar gajinya. Hmm. Itu masuk ke situ. Jadi misalnya renovasi kantor masuk ke situ. Nah, ngisinya di mana? Ngisinya jangan di tabel, ngisinya di atas yang kuning-kuning. Geser ke Oh, tengah iya. Ngerti Bapak Ibu? ya. Nah, nih. Pengambilan privé di kolom R tuh. R6 ya. Ini ya. 6. Nah, itu pengambilan privé. Atau dia mungkin punya rutin ngambil uang setiap bulan di luar gajinya. Ini kan labanya 10. Gaji owner cuma 5. Bisa aja ownernya setiap bulan ngambil keuntungan di luar gajinya. Setiap bulan diambilin 3 juta. Disimulasi aja Mbak, nggak apa-apa. Tulis coba, setiap bulan ngambil 3 juta. Tulis aja, ketik 3 juta. Efeknya apa ke tabel? Kalau kasbon gitu masuknya Nah, berapa, lihat Pak? bawah. Lihat bawah. Tabelnya Oh. pasti keluar angka 3 juta.